Baik, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter keempat ya. Dan di bab keempat ini nanti kita akan belajar mengenai bentuk kalimat yang agak unik, teman-teman. Namanya adalah inversion. Gitu ya. Jadi di hari keempat dan hari kelima itu kita mempelajari bentuk kalimat yang nyeleneh atau yang unik. Seperti itu. Nah, untuk bentuk kalimat pertama yang akan kita pelajari hari ini itu adalah inversion atau inversi dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jadi inversi itu apa? Jadi inversi itu sederhananya adalah pembalikan posisi kalimat, teman-teman. Kalau sebelumnya kita belajar kalimat itu kan urutannya subjek dulu baru predikat ya. Nah, di inversi ini nanti eh, bentuknya itu dibalik. Jadi urutannya adalah predikat dulu baru subjek. Atau bagian dari predikat yang pindah sebelumnya subjek. Jadi baru, maksudnya bagian dari predikat dulu, kemudian subjek, kemudian verbnya seperti itu. Nah, itu namanya pembalikan posisi kalimat atau inversi ya, teman-teman. Nah, sebenarnya inversi ini atau pembalikan posisi kalimat ini dalam bahasa Inggris itu cukup common gitu ya, cukup umum, teman-teman. Lebih tepatnya pada kalimat tanya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman mendengarkan kalimat tanya dalam bahasa Inggris eh, hampir selalu berbentuk inversi ini. Nah, untuk menginversi itu teman-teman harus atau caranya menginversi ya, teman-teman harus lihat predikat yang dipakai dulu gitu ya. Nah, yang saya pakai atau yang saya contohkan paling mudah itu di kalimat tanya ini, teman-teman. Jadi cara membuat kalimat tanya dari kalimat positif gitu ya. Nah, itu harus dilihat predikatnya dulu. Kalau predikatnya hanya berupa to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja setelahnya, nah berarti to be itu namanya linking verb, teman-teman. Ya, hanya kata kerja buat syarat saja atau predikat buat syarat saja seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be, kalau kita mau menginversinya cukup langsung kita pindahkan sebelumnya subjek. Jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Terus ditutup pakai tanda tanya. Nah, ini saya lupa merubah penulisannya ya. Harusnya I-nya itu atau I-nya itu besar, teman-teman, atau capitalize. Karena di awal kalimat. Jadi harusnya huruf besar. Mohon maaf nanti di ini ya, teman-teman. Typo, mohon maaf seperti itu. Nah, jadi diingat-ingat, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Terus ditutup pakai tanda tanya. Nanti artinya, apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Seperti itu. Nah, tapi kalau predikatnya adalah kata kerja yang punya arti dan dia butuh objek ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Jadi kalau diartikan, Louis Braille menemukan Braille. Nah, menemukan itu kan butuh objek ya. Nah, objeknya adalah kata Braille ini, teman-teman. Ya, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, nanti cara menginversinya itu tidak bisa kita langsung pindah sebelumnya subjek Louis Braille, teman-teman. Kenapa? Karena subjeknya nanti akan berubah jadi objek. Kalau ada kata benda atau kata ganti jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, itu objek, bukan subjek. Nah, makanya kalau misalnya predikatnya itu adalah kata kerja yang butuh objek, maka teman-teman harus pisahkan dulu ya, auxiliary dari dalam kata kerja tersebut. Nah, sebenarnya di dalam kata kerja tunggal yaitu verb satu ya, teman-teman. Kemudian verb SIS dan juga verb 2 itu sebenarnya di dalamnya itu ada auxiliary-nya. Nah, verb satu itu merupakan peleburan dari do dengan verb satu, ya. Kemudian verb SIS itu maaf teman-teman. Verb SIS itu sebenarnya peleburan dari auxiliary does dengan verb satu. Nah, begitupun verb 2, teman-teman. Verb 2 itu adalah peleburan dari auxiliary did dengan verb satu. Nah, nanti kalau kita mau inversi yang dipindah sebelumnya subjeknya itu adalah do, does sama did-nya ini. Untuk verb satunya nanti itu tetap teman-teman letakkan di setelah kata kerjanya. Gitu ya. Nah, jadi untuk merubah kalimat ini menjadi inversi, teman-teman, itu jadinya did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind ditutup pakai tanda tanya. Nanti kalau diartikan jadinya apakah Louis Braille itu menemukan Braille, sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya predikatnya memang berupa auxiliary verb yang sudah terpisah, ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi.
Nah, itu kan predikatnya berupa auxiliary was, kemudian diikuti verb 3 yaitu brought. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau menginversinya cukup auxiliary yang paling depan. Ya, jadi hanya satu auxiliary saja yaitu yang paling depan, teman-teman. Yang boleh dipindah di sebelumnya subjek. Nah, kebetulan di sini auxiliary-nya cuma satu. Ya sudah, was ini kita langsung pindah sebelumnya subjek. Jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nanti kalau diartikan, apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk inversi, teman-teman, yang di bagian bawahnya ini ya, teman-teman. Ini namanya inversi. Jadi, yang kalimat itu harusnya urutannya subjek dulu baru predikat, itu menjadi predikat dulu baru subjek. Atau bagian dari predikat pindah sebelumnya subjek, kemudian diikuti subjek setelahnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini tadi adalah caranya menginversi, teman-teman, atau membalik yang awalnya subjek predikat menjadi predikat subjek. Jadi, teman-teman harus cek atau pastikan predikat yang dipakai. Gitu ya. Nah, tapi mungkin teman-teman masih ingat saya pernah berkata kalau di soal structure TOEFL itu teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya. Artinya, inversi jenis kalimat tanya ini tidak akan pernah dipakai, teman-teman. Gitu ya. Karena teman-teman nggak akan pernah menemukan tanda tanya di soal structure TOEFL. Makanya selalu saya sampaikan titik-titik kalau di awal kalimat di pilihan ganda itu ada diawali oleh predikat, jangan dipilih. Kalau di soal structure TOEFL predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah terus kapan kita menginversi di soal structure TOEFL atau bagaimana inversi itu di soal structure TOEFL? Gitu ya, teman-teman. Nah, ada 5 penanda kapan kita melakukan inversi atau membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di soal TOEFL. Ya, yang pertama adanya there, yang kedua adalah adverb of place atau keterangan tempat, yang ketiga adalah negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif ya, teman-teman. Kemudian comparative artinya perbandingan, dan yang terakhir adalah verb ing atau verb 3. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Mulai dari there dulu. Oke. Jadi there ini sebenarnya artinya di sana ya, dia adalah keterangan tempat, teman-teman. Dan umumnya keterangan tempat itu diletakkan di akhir kalimat. Contohnya seperti ini. A big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana. Ya kan? Jadi there-nya itu letaknya umumnya di akhir kalimat. Nah, tapi ketika there itu dipindah di awal kalimat, kemudian tidak dikasih koma setelahnya, itulah dia menjadi penanda inversi, teman-teman. Artinya, subjek itu tempatnya kan diambil sama there, teman-teman. Dia ngambek. Jadi nggak mau ketemu, dia nggak mau di paling depan. Otomatis terbentuklah inversi. Jadi yang awalnya subjek predikat menjadi predikat dulu baru subjek. Nah, jadinya there lives a big alligator. Nah, di situ kalau teman-teman perhatikan predikatnya dulu ya, yaitu lives, kemudian baru setelahnya itu diikuti subjek yaitu a big alligator. Nah, inilah yang disebut dengan inversi, teman-teman, karena ada there yang dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Seperti itu. Nah, tapi ada pengecualian ya untuk there ini, teman-teman. Jadi there ini tidak berlaku, maksudnya inversinya itu tidak berlaku ketika subjeknya berupa subjek pronoun. Atau I, you, they, we, he, she, atau it. Nah, kalau subjeknya I, you, they, we, she, it, otomatis inversi ini tidak berlaku, teman-teman. Jadi contohnya nih, kita bilang I work there. Saya bekerja di sana. Nah, ada kata there di belakang. Ketika there ini kita pindah di awal kalimat, tidak ada koma pun setelahnya, tidak perlu diinversi ketika subjeknya I, you, they, we, she, it. Gitu ya. Nah, kebetulan di situ subjeknya adalah I, teman-teman. Nah, otomatis urutannya tetap ya, subjek dulu baru predikat. Jadinya, there I work. Di sanalah saya bekerja. There you go. There he is. There it is. Gitu ya. Jadi bukan dibalik there is it atau there are you. Bukan, teman-teman. Tapi there you are. There you are. Itu ada lagu seperti itu juga ya. Seperti itu. Jadi kalau ada there, walaupun dipindah di depan tanpa ada koma setelahnya, tapi subjeknya are you, they, we, she, it tidak perlu diinversi. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah inversi yang pertama.
Kemudian inversi yang kedua atau penanda inversi yang kedua itu adalah adverb of place atau keterangan tempat. Oke, teman-teman. Nah, jadi keterangan tempat itu umumnya tempatnya di belakang. Contohnya adalah a massive shark lives in that trench. Jadi seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, di situ ada keterangan tempat di dalam palung itu. Nah, di dalam palung itu ini kalau kita pindah di awal kalimat dan gak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 2. Ya, teman-teman. Nah, jadinya in that trench lives a massive shark. Nah, di situ ada predikat dulu, yaitu lives, gitu ya. Baru subjeknya, yaitu a massive shark. Seperti itu. Nah, dibalik karena ada keterangan tempat dipindah di paling depan dan tidak ada koma setelahnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya, ini penanda inversi yang paling sering keluar di TOEFL, ya, teman-teman. Yang maksud saya yang resmi, TOEFL resmi, yaitu negative adverb, atau beberapa buku nyebutnya negative expressions. Jadi, ungkapan-ungkapan yang dianggap sebagai negatif dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya keterangan atau ungkapan yang dianggap sebagai negatif itu adalah seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ever, atau hardly aja. Artinya jarang, seperti itu teman-teman. Nah, jarang itu dianggap sebagai keterangan yang maknanya negatif, seperti itu. Nah, untuk contoh yang pertama misalnya ya teman-teman, I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, ini tidak diinversi ya teman-teman, karena urutannya itu subjeknya masih di depan sendiri atau di awal kalimat. Nah, baru kalau seldom ini memindahkan tempatnya subjek atau dia pindah di paling depan kalimat, terus gak ada koma setelahnya, maka subjeknya ngambek, teman-teman. Terbentuklah inversi. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Gitu ya. Jadi seldom do I have lunch at work. Nah, di situ sebelumnya kata I, kata ganti ya, subjek, teman-teman. Nah, di situ ada auxiliary do. Nah, verbnya setelahnya I itu yaitu have. Jadi auxiliary verb seperti itu. Nah, ini inversi. Kenapa diinversi? Karena ada keterangan yang maknanya negatif atau penanda nomor 3 ya. Dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Seperti itu. Nah, selain seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ever, itu masih ada lagi teman-teman dari keluarganya negative adverb ini. Nah, antara lain yang berikutnya ada only in, only for, only after. Only apa? Pokoknya kalau ada keterangan kok sebelumnya ada only-nya, maka keterangan itu akan berubah menjadi negatif. Gitu ya. Kemudian ada little, artinya sedikit, never tidak pernah, at no time itu kalau nggak salah langsung ya teman-teman. Not once artinya tidak pernah. Nah, contohnya adalah we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kalau diartikan, kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, di situ ada only in the Arctic kalau kita pindah di paling depan kalimat atau di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itulah penanda inversinya, teman-teman. Nah, jadinya only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelumnya subjek we, nah di situ ada auxiliary can menjelaskan kata kerja find. Nah, itu subjeknya diapit oleh auxiliary verb atau diinversi ya, karena ada keterangan maknanya negatif dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya. Seperti itu. Nah, selain ini masih ada lagi teman-teman, yaitu under no circumstances, kemudian on no condition artinya sama dua ini ya, yaitu pokoknya jangan. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada in no way, tidak mungkin. Not only bla bla bla, but also biasanya gitu ya. Nah, ketika but also-nya itu menghubungkan dua SP alias setelahnya but itu diikuti dua maksud saya SP lagi ya, yang artinya sebelumnya harus ada SP satu lagi. Nah, ketika not only ini di paling depan atau di sebelum subjek, maka menjadi penanda inversi, teman-teman. Tapi kalau not only-nya di tengah-tengah kalimat atau setelahnya subjek, itu bukan inversi. Gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan tempatnya not only nanti. Kemudian ada no sooner than, teman-teman. Nah, untuk contoh penggunaannya adalah you should not open the box. Nah, ini yang belum diinversi ya, atau urutannya masih subjek dulu baru predikat, teman-teman. Di situ subjeknya adalah you, ya. Kemudian diikuti predikat should not open. Auxiliary should diikuti verb open, teman-teman. Oke.
Nah, jadi kalau notnya ini kan negatif ya, teman-teman. Kalau kita mau pindah ke depan itu tidak bisa langsung. Oke, kenapa? Karena not itu selalu nempel di setelahnya should, alias expression should not ini tempatnya sudah fix, teman-teman. Nggak boleh dibalik-balik. Jadi kalau not mau dipindah ke depan, should-nya wajib ikut. Gitu ya, dan urutannya harus should dulu. Sedangkan kalau should-nya nanti dipindah juga ke depan, terus diikuti not, nanti jadi kalimat tanya. Gitu ya. Nah, terus cara menginversinya gimana? Kita carikan yang artinya sama, teman-teman. Ya, yaitu under no circumstances atau on no condition. Bebas, teman-teman boleh pilih yang mana. Terus nanti dipindah ke depan untuk menggantikan notnya ini ya. Baru should-nya nanti dipindah sebelumnya subject. Seperti itu. Nah, jadinya ini kalau diinversi ya, teman-teman. Under no circumstances should you open the box. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ ada auxiliary should sebelumnya subject you ya, kemudian verbnya adalah open. Nah, jadi subjeknya itu jatuhnya malah di setelah predikat atau bagian dari predikat. Nah, inilah yang disebut dengan inversi ya, karena kenapa kok diinversi? Ada penanda nomor 3, yaitu keterangan yang maknanya negatif, seperti itu. Nah, berikutnya ya, teman-teman, kita masih punya lagi yaitu nowhere, artinya tak dimanapun. Not until, nah until ini bisa preposisi, artinya setelahnya harus ada kata benda dulu ya. Atau until itu juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Karena dia punya dua kelas kata. Kalau dia conjunction ya setelahnya harus subjek predikat urut dulu. Nggak boleh dibalik. Nah, barulah nanti setelahnya kalau nggak ada koma, subjek predikat satu lagi itu dibalik. Seperti itu. Tapi kalau ada komanya ya jangan dibalik gitu ya. Kemudian ada no longer, artinya tak lagi. Dan yang terakhir adalah conjunction nor. Nah, mungkin teman-teman dulu ketika mempelajari materi hari kedua tentang conjunction atau kata hubung ya, ada yang notice ketika kita belajar fanboys. Nor itu N-nya saya warnai biru sendiri, teman-teman. Sedangkan fanboys yang selain nornya, selain huruf N-nya itu warnanya merah. Nah, sebenarnya ada alasannya ya, bukan karena saya pengen variasi barisan atau gimana. No, teman-teman. Nah, ada alasan kenapa dulu saya warnai beda karena ada penggunaan yang beda dari kata nor ini, teman-teman. Ya. Jadi conjunction nor ini ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya ini wajib diinversi. Jadi predikat dulu baru subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi hanya bisa conjunction nor saja. Selain nor nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, saya untuk barisan yang terakhir pakai yang paling sering keluar di soal struktur TOEFL resmi yaitu not until. Contohnya ya, teman-teman. Not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Nah, ini kalau kita analisa bareng, di situ ada predikat yaitu was exposed. Diperlihatkan atau dipertunjukkan gitu ya, dipertontonkan. Subjeknya adalah The Great Sphinx of Giza, teman-teman. Nah, berarti inilah inversi. Kenapa kok diinversi? Karena ada not until dipindah di awal kalimat. Dan setelahnya tidak ada komanya, teman-teman. Ya, jadi subjeknya nggak mau ketemu karena tempatnya diambil seperti itu. Nah, sekali lagi, untuk negative adverb ini adalah jenis soal yang paling sering keluar di soal structure TOEFL. Babnya itu ketika teman-teman menemukan soal inversi, seperti itu. Itu ya. Nah, kita lanjut lagi ke penanda, sorry, sebelum saya lanjut, sekali lagi saya ingin mengingatkan ke teman-teman, jangan ada yang hafalan. Saya pasti tahu beberapa teman-teman berpikir, aduh berarti harus hafalan ya, Sir. Don't do that, guys. Jangan hafalan, oke? Okay? Saran saya teman-teman tulis aja di buku teman-teman, kemudian sambil latihan nanti sambil menengok, sambil latihan sambil ngintip. Itu nanti pasti akan hafal sendiri tanpa harus teman-teman sulit-sulit hafalan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Nah, berikutnya ada more than. Nah, more than ini agak unik, teman-teman. Jadi setelahnya than atau daripada ini, sebentar. Sorry, sir, can you explain about nor again? Atau kita lihat contoh saja ya, supaya teman-teman bisa langsung melihat wujudnya. Maksudnya biar tidak hanya membayang-bayangkan yang saya sampaikan. Nah, jadi nor itu salah satu kelas katanya adalah conjunction ya, teman-teman. Nah, ketika dia menghubungkan dua SP, subjek predikat setelahnya itu wajib diinversi. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, kita lihat kalimat yang saya tandai biru. I don't expect children to be rude, koma, nor do I expect to be disobeyed. Nah, kalau teman-teman perhatikan,
Di situ subjek yang pertama tidak diinversi ya karena nggak ada penanda sebelumnya. Jadi I dulu, kemudian predikatnya adalah don't expect. Nah, children di situ sebagai objek ya, teman-teman. Children objeknya, to be rude itu adalah sebagai keterangan. Jadi to be rude itu sebagai keterangan, teman-teman. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, setelah koma, di situ ada conjunction fanboys, yaitu nor. Nah, kalau nor atau fanboys itu sebelumnya ada satu koma, itu penanda dia menghubungkan dua SP. Nah, jadi setelahnya juga harus ada SP-nya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di situ, setelahnya nor itu diikuti auxiliary do, teman-teman. Nah, baru setelahnya auxiliary do itu baru diikuti oleh subjek, yaitu I. Ya kan? Nah, setelahnya I itu ada lanjutannya auxiliary tadi, yaitu expect. Seperti ini. Jadi kalau ada conjunction fanboys nor, menghubungkan dua SP, SP setelahnya atau subjek predikat setelahnya itu wajib diinversi. Seperti itu. Gimana Miss Jasi? Apakah membantu Miss? Does it help? Alright, thank you. Kita kembali lagi ya berarti. Sebentar. Saya share ke PowerPoint lagi. Nah, kita kembali ke penanda keempat teman-teman untuk inversi. Nah, penanda keempat ini adalah more than atau caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Nah, than-nya itu atau darinya itu teman-teman, setelahnya itu boleh diikuti benda yang dibandingkan saja. Contohnya seperti ini. Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di setelahnya than itu cukup diikuti kata benda saja. Karena than itu bisa jadi preposisi, teman-teman. Gitu ya kelas katanya. Jadi than itu kalau teman-teman cek di kamus, kelas katanya salah satunya adalah preposisi. Nah, tapi than ini juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Jadi setelahnya than itu kalau diikuti subjek predikat boleh. Karena than itu punya kelas kata conjunction. Jadinya, Jupiter is much larger than our planet is. Itu juga boleh. Artinya sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan di situ setelahnya than yang atas itu nggak ada predikatnya, jadi dia bukan subjek ya. Dia hanya kata benda sebagai object of preposition ya. Nah, sedangkan yang bawah setelahnya than itu ada predikatnya, artinya than itu conjunction. Subjeknya our planet, predikatnya is. Gitu ya. Nah, than itu conjunction yang unik juga, teman-teman. Jadi setelahnya than itu kalau subjek predikatnya mau diinversi juga boleh. Contohnya, Jupiter is much larger than is our planet. Nah, kalau teman-teman perhatikan setelahnya than di situ langsung predikat is ya, baru subjeknya yaitu our planet. Seperti itu. Oke. Nah, untuk more than ini jarang sekali dipertanyakan ya, tapi kalau diprediksi dia sering keluar untuk jadi petunjuk di soal biasanya. Seperti itu. Nah, intinya boleh teman-teman boleh diinversi, boleh tidak. Boleh juga cuma kata benda yang dibandingkan. Oke. Lanjut ke penanda terakhir, yaitu verb ing atau verb 3 yang biasanya itu agak panjang, teman-teman. Atau kalau istilahnya di buku itu kita nyebutnya apa namanya? Participle phrase. Jadi verb ing sama verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, terutama verb 3 itu participle. Jadi kata sifat yang dibentuk dari kata kerja. Nah, ketika tempatnya dia di belakangnya predikat atau di belakang ya, maka tidak perlu ada yang diinversi, teman-teman. Contohnya seperti ini. Himalaya is located between China and Nepal. Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, tapi located sampai Nepal ini kalau kita pindah di sebelumnya Himalaya atau sebelumnya subjek, terus nggak dikasih koma setelahnya, maka subjek predikat harus diinversi. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Nah, di situ predikatnya adalah is ya, subjeknya adalah Himalaya. Seperti itu. Nah, kenapa dibalik? Karena ada verb 3, dia agak panjang, kemudian tidak ada koma setelahnya. Dipindah sebelumnya subjek. Seperti itu. Jadi, penanda inversi nomor 5, teman-teman. Nah, verb ing juga sama. Contohnya, Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada atau terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, lying sampai Nepal, kalau kita pindah sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma, maka jadi penanda inversi. Jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ ada predikat dulu is, baru subjeknya Himalaya. Seperti itu.
Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Boleh di-unmute, nggak apa-apa. Sir, beda penggunaannya verb 3 dan verb 5 ini sudah kita bahas, Miss, di hari ketiga. Tapi mungkin nggak apa-apa lah, kita sekali dua kali teman-teman lupa nggak apa-apa. Nah, tapi mungkin saya akan mengetes ke teman-teman yang lain. Mungkin ada yang masih ingat nggak? Nah, verb ing sama verb 3 itu bedanya apa sih teman-teman? Kan persamaannya adalah keduanya tidak bisa jadi predikat. Itu persamaannya. Nah, tapi perbedaannya ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat ya? Boleh buka catatan nggak apa-apa teman-teman? Materi kita hari ketiga itu. Antara setelah dia ada objek atau enggak sih. Betul. Nah, di chat juga sudah dibantu nih sama Miss Namira. Nah, jadi itu perbedaannya pasif dan aktif. Nah, tadi sorry, tadi saya tidak melihat namanya, tapi salah satu teman-teman tadi meng-unmute tadi saya mendengar yang satu dikasih objek, yang satu tidak, gitu ya. Nah, itu ada hubungan dengan pasif aktif. Nah, jadi kalau sudah dipasifkan, itu tidak boleh lagi dikasih objek, ya. Sedangkan kalau misalnya aktif, ya kalau dia butuh objek, ya harus dikasih objek. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang mana yang pasif, yang mana yang aktif? Verb ing itu apakah dia yang pasif atau aktif, atau verb 3 yang justru yang pasif atau aktif? Kira-kira yang mana, teman-teman? Booking itu aktif. Step Betul. Nice. Kemudian, kalau verb 3? Group 3 itu pasif. Betul, that's right, Miss. Jadi penggunaan verb 3 sama verb ing itu bedanya adalah kalau verb 3 itu harus dikasih sorry, kalau verb 3 itu berarti kan dia sudah pasif ya, teman-teman, tidak boleh dikasih objek karena dia pasif. Aturan dalam bahasa Inggris, kata kerja yang butuh objek sudah dipasifkan, tidak boleh lagi dikasih objek. Gitu ya. Sedangkan kalau verb ing itu kita harus cek dulu kalau dia butuh objek ya harus dikasih objek. Kalau misalkan tidak butuh objek ya jangan dipaksa dikasih objek seperti itu. Contohnya lie, teman-teman. Lie itu artinya adalah berada, dia tidak butuh objek. Makanya setelahnya jangan dikasih objek. Gitu ya. Sedangkan sorry. Kalau teman-teman cek di kamus, locate itu artinya bisa mencari, bisa menaruh atau meletakkan, gitu ya. Yang mana mencari ataupun menaruh itu memiliki arti yang butuh objek. Kita nggak bisa hanya bilang saya ingin mencari. Nah, mencari apa, gitu kan? Saya ingin mencari pahala misalnya. Saya ingin mencari restu mertua misalnya ya teman-teman. Saya ingin atau meletakkan. Saya ingin meletakkan. Nah, kan nggak selesai. Jadi harus meletakkan apa? Jadi locate itu butuh objek. Jadi kalau locate setelahnya kok nggak ada objeknya, berarti itu wajib dipasifkan. Makanya ini verb 3, Miss. Nah, tapi beda dengan lie ya. Lie itu kata kerja yang tidak butuh objek, artinya berada, teman-teman. Ya, jadi nggak perlu dikasih objek dan tidak bisa dipasifkan. Oke, kata kerja yang tidak butuh objek tidak bisa dipasifkan. Seperti itu. Sir, pemakaian verb ing atau verb 3, apakah itu harus ada subjeknya? Nah, teman-teman, subjek itu harus ada predikat, gitu ya. Jadi ya kita itu menemukan nama subjek karena ada predikat. Sama kebalikannya, ada predikat karena ada subjek. Jadi dua itu sudah satu paket. Nah, kalau misalnya verb ing atau verb 3 itu bisa jadi predikat nggak, Miss Yasi? Atau teman-teman yang lain, bisa nggak verb ing atau verb 3 jadi predikat berdiri sendiri? Jadi predikat nggak boleh sir. Tidak boleh, betul. Kan ada tiga jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat ya, yaitu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah verb ing dan verb 3 harus ada subjeknya, jawabannya tidak boleh, teman-teman ya. Karena itu bukan predikat. Yang namanya subjek itu harus ada predikatnya. Sedangkan verb ing sama verb 3 bukan predikat atau tidak bisa jadi predikat. Lah terus di kalimat ini predikatnya yang mana, Sir? Nah, saya akan lempar ke teman-teman. Di kalimat lying between China and Nepal ini predikatnya ya betul, Mr. Hans, yaitu yang is. Ya, teman-teman. Seperti yang di hari berapa ya? Hari pertama atau hari kedua saya lupa, teman-teman. Itu saya sampaikan kalau teman-teman menemukan keluarganya to be, entah itu is, entah itu am atau are, kalau nggak itu was atau were, itu fix dia predikat. Seperti itu. Gimana, Miss Jessie? Does it help, Miss? Apakah membantu? Sir mau konfirmasi sedikit sir. Alright, silahkan, Miss Jessie. Silahkan. Untuk yang lain ini itu berarti
setelahnya ada objek. No, lying tidak butuh objek, Miss. Jadi di Oh, hari ketiga kita belajar kata kerja yang, sorry, kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang tidak. Contohnya occur itu tidak boleh dikasih objek. Karena memang kalau diartikan dikasih objek malah gak enak. Misalnya, eh, sebuah kecelakaan yang hebat terjadi kamu kemarin. Enak gak didengar, Miss? enggak sih. Enggak kan? Lebih enaknya kalau kamunya dihilangkan. Misalnya, sebuah terjadi, sorry, sebuah kecelakaan yang hebat terjadi kemarin. Ya kan? Nah, karena terjadi atau occur atau happen, tapi happen itu inform atau less formal ya, teman-teman, atau yang kita pakai sehari-hari lah gitu. Tapi kalau occur itu akademik. Jadi kalau teman-teman di TOEFL atau di IELTS, kalau mau bilang terjadi pakainya occur aja lebih. Atau pakai took place juga boleh. Biasanya kalau yang expression gitu akan menambahkan atau meningkatkan nilai teman-teman di IELTS seperti itu. Gitu ya. Jadi took place atau terjadi atau takes place seperti itu. Nah, eh, itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, tapi kalau takes place itu ada objeknya ya, teman-teman, karena dia pakai kata kerja takes. Seperti itu. Nah, kalau occur sama happen tidak butuh objek. Seperti itu. Sama kayak Berarti lie. saya Lie. Silakan, Miss. kalau misalnya ketemu apa verb ini, berarti kita harus pastikan dulu kata itu butuh objek atau enggak gitu ya. So, Betul. That's right. Jadi kalau teman-teman menemukan kata kerja, kalau ini soalnya mengenai kata kerja ya, teman-teman. Maksudnya titik-titiknya yang di titik-titik itu teman-teman disuruh memilih A, B, C, D yang mana yang semuanya itu kata kerja. Nah, maka otomatis teman-teman harus mengetahui makna. Seperti itu. Kalau mau benar 100% ya, teman-teman. Tapi teknik mengetahui arti 100% untuk kata kerja ini, saya pun juga kadang ketika tes itu kadang menemukan kata kerja yang nggak tahu artinya. Tapi saya bisa menebak, teman-teman, apakah itu kata kerja yang butuh objek atau tidak dari pilihan A, B, C, D yang lain. Kalau misalnya di pilihan A, B, C, D itu ternyata kata kerja itu dipasifin, oh berarti kata kerja itu bisa dipasifkan, alias kata kerja yang butuh objek. Gitu ya. Tapi kalau di pilihan A, B, C, D itu tidak ada yang dipasifkan, tidak ada rumus be verb 3, berarti 90% ya. Sekali lagi ini prediksi teman-teman, karena memang kalau kita nggak tahu artinya, kita nggak bisa akurasi kita itu berkurang gitu untuk menentukan itu verb 2 verb 3 itu jadi berkurang. Tapi kalau teman-teman tahu artinya itu lebih 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 akuratnya lebih kuat lah, lebih 100% seperti itu. Makanya dari hari pertama saya kemarin saya sampaikan paling penting buat teman-teman vocab. Kalau dapat vocab ditulis seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya Miss Rusi tadi adalah apakah berarti kita harus mengetahui artinya kalau berurusan dengan kata kerja? The answer is yes, Miss. Better that way. Jadi kalau bisa seperti itulah, seperti itu. Tapi kalau nggak tahu, teman-teman nggak tahu masih ada cara lain yang saya sampaikan tadi. Ketika teman-teman terlintas nanti, aduh, kok nemu kata kerja baru? Kan nggak bisa buka kamus kalau udah tes, teman-teman. Nah, itu bisa menebaknya dengan melihat jawaban A, B, C, D yang lain. Ada yang bentuk be verb 3 atau tidak. Maksudnya ada bentuk pasif atau tidak. Kalau ada berarti kata kerja itu bisa dipasifkan alias butuh objek. Kalau misalnya eh, kata kerja itu di pilihan A, B, C, D nggak ada yang dipasifkan, semuanya aktif, berarti itu termasuk kata kerja yang tidak butuh objek seperti itu. Tapi itu kecil ya, teman-teman. Apa namanya? Akurasinya kecil. Kalau kita nggak tahu artinya itu bisa dibilang 50-50 lah, 50% seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kalau yang masih ada kendala dengan verb, saran saya hajar latihan 3, chapter 3, teman-teman. Dan kemarin banyak yang meminta untuk dikirimkan soal-soal lagi selain yang sudah saya kasihkan. Semangat, teman-teman. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lain. Kalau gitu kita ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, coba dilihat di soal, teman-teman, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana? Tidak ada, betul, Mr. Hans. Jadi di kalimat ini tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, karena kalimat itu butuh predikat, ya harus kita carikan predikat nanti. Tapi jangan buru-buru cari predikat ya, teman-teman. Kalimat itu selain predikat juga harus punya subjek. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti lepas. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal ada nggak kata benda atau kata ganti lepas yang bisa jadi subjek di sebelum predikatnya nanti?
Kalau ada yang mana kira-kira? Oke, ada yang menjawab the parking. Oke, teman-teman masih ingat the parking itu sebelumnya ada kata apa? Ya, betul. Of itu namanya preposisi, sama kayak on, teman-teman. Ya, itu satu keluarga. Namanya kelas katanya preposisi. Kelas kata preposisi fungsinya adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan atau adverb. Dan kata keterangan atau adverb itu tidak bisa jadi subjek. Jadi kalimat ini belum punya subjek, teman-teman. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek predikat. Di sini ada yang aneh. Yang aneh adalah subjek itu biasanya diletakkan di paling depan kalimat. Nah, ini subjek terletak hampir di akhir kalimat, hampir di titik, ya kan? Apalagi sebelumnya tidak ada koma sama sekali. Ini teman-teman wajib curiga. Cek dulu ada apa sebelumnya subjek. Nah, di situ ternyata ada on the second level of the parking lot. Ini kalau diartikan ya, di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, di lantai 2 dari tempat parkir itu adalah keterangan tempat, teman-teman. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, penanda inversi nomor 2, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat, dipindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 2. Nah, jadi dibalik, bukan cari subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu, baru subjek. Nah, kira-kira teman-teman, A, B, C, D, yang predikat dulu, baru subjek, kira-kira yang mana? Jangan takut salah, kita belajar. Ya, betul, Miss Jessie, yaitu yang delta. Di situ predikatnya adalah are, subjeknya adalah some empty stalls. Gitu ya. Jawabannya yang delta, teman-teman. Nah, yang alpha sama yang bravo kenapa salah? Sorry, itu kan di depan sendiri ada predikat. Nah, kalau yang alpha sama yang bravo memang diawali oleh predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi setelahnya diikuti kata empty, artinya kosong. Itu kalau teman-teman cek di kamus itu kata sifat atau adjektif. Dia juga bisa jadi kata kerja ya, artinya mengosongkan, teman-teman. Tapi nggak mungkin ini kata kerja. Kenapa? Karena to be tidak boleh pakai verb satu. To be itu pilihan verb setelahnya cuma verb ing atau verb 3. Seperti itu. Nah, jadi ini kata benda. Sorry, maksud saya kata sifat. Maaf, teman-teman. Ya. Nah, kalau kata sifat tidak bisa jadi subjek sama kayak kata keterangan, teman-teman. Fungsinya beda ya. Nah, kalau kita pilih alfa sama bravo ya berarti kita kehilangan subjek nanti kalimatnya. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie, nah di situ memang ada predikat, kemudian ada subjek juga, gitu ya. Cuman karena tidak diinversi, padahal ada inversi nomor 2, jadi salah. Itu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Kalau diartikan, di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruangan-ruangan kosong seperti itu. Gitu ya. Contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama. Nah, kalau ini kita kerjakan bareng ya, karena ada materi yang belum saya sampaikan, teman-teman. Di sini ada seperti biasa, caranya teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata kerja yang berakhiran dengan ed. Kata kerja yang berakhiran dengan ed itu bisa saja dia verb 2, teman-teman. Kalau verb 2 dia predikat ya. Nah, tapi ada juga maksudnya bisa juga dia adalah verb 3. Kalau verb 3 dia bukan predikat. Nah, cara menentukannya berarti gimana kalau ada verb ed seperti ini? Nah, ini materi kita hari ketiga. Tapi, teman-teman, ini tidak bisa kita pakai materi hari ketiga untuk menentukan. Loh kok gitu, Sir? Masalahnya adalah pada kata kerja yang dipakai. Nah, di soal itu menggunakan kata kerja stop, teman-teman. Stop itu memiliki dua makna. Dia memiliki makna transitif atau yang butuh objek ya, artinya adalah menghentikan. Seperti itu. Nah, tapi dia juga punya makna intransitif atau tidak butuh objek yaitu berhenti. Nah, karena dia punya makna transitif atau dan intransitif, teman-teman, kita nggak bisa pakai cara kemarin. Nah, terus bagaimana cara menentukan apakah dia verb 2 sama verb 3? Dengan cara kembali ke aturan awal verb 2 sama verb 3.
Verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary, teman-teman. Sebelumnya gitu ya. Dia hanya bisa jadi kata kerja tunggal di dalam predikat. Sedangkan verb 3 kebalikannya. Supaya dia jadi predikat harus ada auxiliary sebelumnya. Nah, jadi untuk menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3, teman-teman harus melihat di pilihan A, B, C, D. Ada auxiliary atau tidak. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada auxiliary will be, will be, will be, will be. Nah, karena ada auxiliary-nya, tidak mungkin dia verb 2, karena verb 2 nggak boleh pakai auxiliary, teman-teman. Dia adalah verb 3. Oke ya. Nah, verb 3 nggak bisa berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, supaya jadi predikat, ya nanti di sini kita harus carikan auxiliary-nya. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah sebelumnya titik-titik sudah ada subjek. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, nah tidak ada kata benda lepas ya. Di situ kata benda situations itu terikat oleh preposisi in. Ya, otomatis di sini kita juga kehilangan subjek. Nah, subjek kok tempatnya bukan di awal kalimat, teman-teman wajib curiga. Apalagi sebelumnya nggak ada koma sama sekali, teman-teman. Ya kan? Maka teman-teman harus curiga dulu. Sebelumnya subjeknya akan ada apa? Nah, ternyata sebelumnya subjek itu ada only in. Nah, ini adalah negative adverb ya, atau keterangan yang maknanya negatif. Yang banyak tadi yang saya sampaikan ke teman-teman, jangan dihafal. Nanti ditulis aja sambil latihan, sambil melihat tulisannya. Seperti itu. Gitu ya, supaya hafal sendiri. Nah, karena ada penanda inversi only in ini, maka jangan cari subjek auxiliary, tapi dibalik teman-teman. Cari auxiliary dulu baru subjek. Tapi seperti yang saya sampaikan di pembentukan kalimat tanya tadi ya, yang auxiliary yang boleh dipindah sebelumnya subjek itu cuma satu, teman-teman. Kalau auxiliary-nya ada 4, misalnya ya, hanya auxiliary satu aja, yang paling depan aja, yang boleh dipindah sebelumnya subjek. Nah, karena di pilihan A, B, C, D itu kan ada 2 auxiliary, ya yang boleh dipindah sebelumnya subjek cuma satu, teman-teman. Nah, berarti dari keterangan saya barusan, kira-kira jawabannya berarti yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Easy, right? Nah, jadi di situ ada auxiliary will, kemudian subjeknya adalah the printing process, kemudian diikuti auxiliary lagi be, baru verb 3 yaitu stopped. Nanti jadi predikatnya auxiliary verb seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang delta. Nice, teman-teman. Nanti kalau dibaca only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Jadi hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian contoh terakhir, teman-teman. Inilah adalah lawan dari inversi. Kalau teman-teman menemukan kelas kata ini, jangan melakukan inversi setelahnya. Alias subjek predikat setelahnya itu wajib urut. Subjek dulu baru predikat. Nah, kelas kata apa yang saya maksud? Yaitu conjunction atau kata hubung. Jadi kalau teman-teman menemukan kata hubung, setelahnya itu nggak boleh dibalik ya. Jadi harus urut teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Oke, kecuali kalau di sebelumnya subjeknya atau setelah conjunction ini dimasuki keterangan yang maknanya negatif atau penanda inversi yang lain. Itu baru teman-teman inversi. Tapi kalau tidak ada penanda inversi setelah conjunctionnya ya harus urut. Wajib teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Kecuali satu conjunction yaitu nor. Khusus untuk nor saja. Yang setelahnya itu kalau dia menghubungkan dua SP ya. Nah, subjek predikat setelahnya nor ini barulah mengalami yang namanya inversi tadi, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti jawaban untuk soal ini kira-kira yang mana? Harus urut subjek dulu baru predikat, teman-teman. Yep, that's right. The answer is Charlie. Di situ ada subjek yaitu he, baru predikatnya yaitu did. Ini materi hari kedua, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Kenapa? Maksud saya pengacara tersebut menanyai kliennya kenapa kliennya tersebut itu melakukan hal tersebut. Nah, kalau kita mau menjawab yang alfa, teman-teman, itu kalau dibaca memang kedengaran enak, ya. Why did he do it? Why do you do that? Why are you eating my food, misalnya? Why are you sitting right there, misalnya?
Itu kan enak, tapi itu kalimat tanya, ya. Sedangkan di soal structure TOEFL seperti yang selalu saya sampaikan ya, teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya, pasti tandanya titik. Makanya kalau menemukan kata tanya 5W1H ya, anggap sebagai conjunction, bukan kata tanya, teman-teman. Dan conjunction itu setelahnya wajib urut, subjek dulu baru predikat. Gitu ya. Nah, itu tadi untuk penjelasan tentang inversi dan juga contoh soalnya. Sekarang giliran teman-teman ya. Dicoba dulu seperti biasa, teman-teman. Jangan takut salah. Untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa chat ke saya. Dan untuk suaranya saya mute dulu supaya teman-teman tidak ada suara bocor dan bisa lebih berkonsentrasi untuk latihan. Silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, thumbs up guys. Waktunya habis. Silahkan jawabnya dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, ada juga alfa. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat, di situ sama sekali tidak ada, teman-teman. Karena kalimat itu butuh predikat, ya di sini harus kita carikan predikat, ya kan? Kemudian di sebelumnya juga belum ada subjek, berarti kita juga butuh subjek. Oke. Nah, tapi teman-teman harus curiga kalau subjek kok tiba-tiba diletakkan bukan di awal kalimat, tapi di tengah-tengah terus nggak ada koma sebelumnya. Harus dicek sebelumnya ada apa. Nah, ternyata benar aja ya. Di situ ada not until yang menandakan bahwa itu adalah penanda inversi nomor 3, negative adverb. Jadi itu harus dibalik, teman-teman. Predikat dulu baru subjek. Nah, pilihan A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek itu jelas banget ya, yaitu yang delta. Oke. Nah, kalau teman-teman nanti udah terbiasa seperti ini, maksudnya latihan inversi ini, teman-teman, dan inversi ini 90% pasti keluar. Walaupun kadang itu paling banyak 2 soal atau 3 soal ya, dalam satu paket structure, teman-teman. Nah, tapi pas keluar apa namanya? Kepastian keluarnya itu tinggi gitu. Jadi pasti ada soal itu kayak kayak gini atau inversi gitu, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah sering-sering latihan dan sudah kenal dengan penandaan seperti ini, nggak perlu ketika mencari subjek predikat nggak perlu sampai belakang tiba-tiba not until gitu ya. Terus scan sebentar nggak ada koma, fix langsung cari predikatnya dulu, teman-teman. Nggak perlu lama-lama karena yang saya pakai selalu itu seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Nah, yang alfa kenapa salah, Sir? Di situ kan ada subjek predikat. Betul, karena subjek predikatnya cuma satu, kita nggak butuh conjunction. Gitu ya, jadi alfa nggak bisa. Apalagi subjek predikatnya tidak diinversi, padahal di situ ada inversi. Kan ada inversi maksud saya. Bravo juga sama. Ya, jadi Bravo nggak bisa. Charlie ada subjek, nggak ada predikat, nah nggak bisa, teman-teman. Kalimatnya nggak jadi nanti. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, not until the 19th century did medical professionals begin to understand the role of bacteria in causing infectious diseases. Jadi kalau diartikan, baru setelah abad ke-19, para profesional medis mulai memahami peran dari bakteri dalam menyebabkan penyakit-penyakit infeksi seperti itu. Lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dan kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie semuanya menjawab. Ada juga jawaban Bravo. Alright, let's check it out guys. Kita cek bareng ya. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat help.
ya. Subjeknya adalah they. Nah, di situ sebelumnya they itu ada fanboys yaitu but yang sebelumnya ada komanya. Menandakan bahwa apalagi setelahnya ada subjek predikat ya. Menandakan bahwa fanboys ini menghubungkan dua SP, teman-teman. Nah, berarti di depan sendiri tadi itu harusnya juga ada SP ya, tapi di situ tidak ada. Nah, berarti di sini kita harus carikan SP, tapi jangan buru-buru. Karena subjek kok tempatnya bukan di depan sendiri, teman-teman cek dulu sebelumnya ada apa, apalagi itu kan nggak ada koma ya sebelumnya. Nah, ternyata di situ ada not only, itu keterangan maknanya negatif, teman-teman. Jadi cari yang predikatnya dulu, baru subjek. Nah, kita cek ABCD ya. Nah, itu langsung kelihatan jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya, teman-teman. Yang alpha tidak bisa karena nanti double conjunction. Di soal sudah ada conjunction yang menghubungkan dua SP karena ada komanya di situ. Dan setelahnya batnya ada subjek predikat lagi. Seperti itu. Jadi yang alpha tidak bisa karena pemburusan conjunction. Apalagi tidak diinversi juga nggak bisa ya. Kalau yang bravo juga sama teman-teman. Ada penambahan conjunction lagi tidak diinversi tidak bisa. Nah, kalau yang delta ada predikat, tidak ada subjeknya ya. Plans di situ objek, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kata benda apapun yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, itu objek, bukan subjek. Jadi plans itu objek dari kata provide, artinya menyediakan atau memberikan. Nah, subjeknya mana nggak ada seperti itu. Nggak boleh kalimat tidak ada subjek. Ya. Nah, jadi jawabannya yang tadi, teman-teman nanti kalau dibaca, not only do plants provide oxygen through photosynthesis, but they also help regulate the Earth's climate. Jadi kalau diartikan, tidak hanya tanaman itu menyediakan oksigen atau memberikan oksigen melalui proses fotosintesis, namun mereka juga membantu mengatur iklim bumi. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, thumbs up. Waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat and then we'll discuss it together. Yang saya lihat ada jawaban alpha, ada juga bravo, dan juga delta. Nah, memang di sini ada juga kan ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Tarik predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada decrease verb 1. Ya. Subjeknya adalah hybrid cars. Dia jamak gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sebelumnya decrease itu ada but, teman-teman. Ya, otomatis ini harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada predikat, maka sebelumnya juga harus ada predikat verb 1 juga. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Gitu ya. Nah, yang alfa nggak bisa, teman-teman. Karena yang alfa ini pemborosan subjek. Di soal sudah ada subjek ya. Jadi kalau not only itu tidak diletakkan di sebelumnya subjek, itu bukan penanda inversi. Sama kayak seldom tadi, teman-teman. Jadi seldom kan juga sama-sama negatif adverb ya. Kalau letaknya di tengah-tengah kalimat atau setelahnya subjek, ya jangan diinversi. Contohnya tadi, I seldom have lunch at work. Ya kan? Nah, tapi kalau seldom itu dipindah ke depan sendiri atau sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi tadi. Jadi seldom do I have lunch at work. Seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tempatnya di tengah-tengah kalimat, nggak perlu diinversi. Tapi kalau di sebelumnya subjek, barulah itu inversi. Seperti itu. Oke. Nah, jadi jawabannya yang tepat betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Gitu ya. Yang Charlie juga nggak bisa karena subjeknya nanti double. Oke, nggak ada conjunction di situ menghubungkan dua SP nggak bisa. Kalau yang delta, nah memang di sini ada conjunction subjek predikat. Cuman kalau kalimat ini kita masukkan conjunction subjek predikat, masih kehilangan satu predikat lagi yang dihubungkan sama decrease. Maksudnya yang dihubungkan sama but ini atau gandengannya decrease ini. Jadi kalimat itu harus lengkap dulu, baru kita masukkan kalimat yang lain dengan conjunctionnya. Seperti itu. Kalau kalimatnya belum lengkap, kita masukkan CSP ya kalimatnya tetap masih belum lengkap, masih ada yang hilang.
Gitu ya. Jadi yang delta juga nggak bisa. Jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman nanti kalau dibaca, hybrid cars not only improve fuel efficiency, but also decrease greenhouse gas emissions. Jadi kalau diartikan, mobil-mobil hybrid tidak hanya meningkatkan efisiensi bahan bakar, namun juga mengurangi gas rumah kaca, pembuangan gas rumah kaca, seperti itu. Mr. P, tapi setelah conjunction nggak apa-apa, nggak ada subjek. Tidak apa-apa, Miss Natania, karena tidak semua conjunction itu menghubungkan dua SP, Miss. Miss masih ingat di hari kedua kita belajar tentang fanboys. Perbedaan ketiga dari fanboys dengan conjunction yang lain adalah conjunction fanboys itu bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja atau namanya paralel, Miss. Misalnya cuma subjek dengan subjek, predikatnya cuma satu, nggak apa-apa. Contohnya ya, ayah saya dan ibu saya menyukai musik. Nah, di situ predikatnya cuma satu, yaitu menyukai. Subjeknya ada dua, yaitu ayah saya, ibu saya. Dihubungkan dengan conjunction tapi fanboys, yaitu dan. Ayah saya dan ibu saya. Jadi kalau teman-teman menemukan fanboys, itu belum tentu menghubungkan dua SP ya. Kadang menghubungkan dua kata sifat, misalnya Mr. P terlihat rapi dan tampan hari ini, misalnya. Nah, dan di situ itu cuma menghubungkan kata tampan dan rapi. Subjeknya cuma satu, yaitu Mr. P. Predikatnya juga cuma satu, yaitu terlihat. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Natania? Dapat maksud saya ya? Jadi kalau dapat fanboys, kalau menemukan fanboys di soal atau di jawaban, teman-teman harus pastikan dulu apakah fanboys itu menghubungkan dua SP atau bukan. Seperti itu. Sir, apakah bisa dikatakan kalau bentuk inversi memiliki subjek yang berada di tengah kalimat atau di luar kalimat multiple clauses? Atau bentuk kalimat yang lebih dari satu gitu ya, mungkin teman-teman. Sir, apa bisa dikatakan kalau bentuk inversi itu memiliki subjek yang berada tidak selalu, Mister. Jadi hati-hati dengan keterangan waktu, teman-teman. Jadi selain 5 yang saya sebutkan tadi ya, terutama keterangan waktu. Keterangan waktu itu kalau di soal structure TOEFL sering sekali dijadikan pengecoh. Jadi keterangan waktu itu kadang ditaruh di awal kalimat tapi tidak dikasih koma, teman-teman. Nah, keterangan waktu kalau ditaruh di awal kalimat tidak ada koma sekalipun, itu bukan penanda inversi, teman-teman ya. Jadi tetap urutannya nanti tetap subjek predikat. Kecuali kalau keterangan waktu itu kita negatifkan. Misalnya, kalau misalkan kita bilangnya di tahun 1995, nggak ada koma misalnya ya, saya dilahirkan. Nah, itu tetap urutannya saya, kemudian dilahirkan, atau was born, gitu ya. Nah, tapi ketika ada kata not until misalnya, not until 1995, barulah setelah tahun 1995 saya dilahirkan. Itu nanti baru diinversi karena ada not until. Keterangan yang maknanya negatif. Seperti itu. Berarti hanya 5 bentuk pada materi hari ini saja ya, Sir? Betul. Jadi untuk patokan menginversi itu yang 5 yang kita bahas. Dan 5 pun itu teman-teman, kalau teman-teman fokusnya ke TOEFL yang resmi dari ITS ya, nomor 4 itu tidak pernah jadi pertanyaan, walaupun kadang keluar di soal jadi soal gitu ya. Tapi kalau di pertanyaan nggak pernah, teman-teman. Tapi kalau prediksi itu ya, makanya saya berikan siapa tahu teman-teman nanti ngambilnya tes yang prediksi atau bukan yang dari ITS. Kemudian yang kelima, itu jarang tapi pernah tapi dulu sekali, teman-teman. Makanya saya tetap kasihkan siapa tahu teman-teman nanti ngambil tes yang ITS tiba-tiba keluar inversi yang itu. Seperti itu. Nah, kalau yang sekarang ini saya belum pernah menemukan FOB Inc sama FOB 3 sejak tahun 2023 awal. Gitu ya. Jadi udah lama nggak keluar teman-teman. Tapi belum tentu tidak keluar sama sekali lagi gitu ya. Kalau diprediksi kayaknya itu sering keluar seperti itu. Jadi yang sering keluar itu adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Seperti itu. Dan nomor 3 pun itu nggak semua kok teman-teman. Hanya yang sering misalnya not only, not until, kemudian rarely atau temannya seldom ya. Rarely itu temannya seldom teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi 5 itu tadi walaupun tidak semuanya kalau di TOEFL yang resmi itu dipakai. Seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut salah. Kita belajar. Salah itu wajar. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah enjoy ini bukan verb 2, dia verb 3 ya, teman-teman. Karena enjoy itu butuh objek dan setelahnya tidak ada objeknya. Jadi ini pasif, ini verb 3, teman-teman. Nah, nggak ada predikat lagi. Maksudnya nggak ada predikat sama sekali. Jadi di sini kita butuh predikat. Nah, di situ juga nggak ada subjeknya, ya kita butuh subjek. Tapi subjek kok tempatnya nggak di awal. Teman-teman cek dulu sebelumnya ada apa. Nah, ternyata ada kata there. Penanda inversi nomor satu. Ya, teman-teman. Jadi di sini kita balik predikatnya. Dan di situ setelah titik-titik ternyata sudah ada kata benda yaitu different styles. Gaya-gaya yang berbeda atau yang bermacam-macam. Nah, otomatis kita di sini hanya membutuhkan predikat saja. Nah, antara alfa atau bravo ya, teman-teman. Charlie itu verb 3, nggak bisa jadi predikat. Delta itu to verb 1, nggak bisa jadi predikat. Nah, sekarang bedanya alfa sama bravo apa? Alfa is itu dipakai ketika subjeknya satu atau tunggal, teman-teman. Ya, sedangkan are itu dipakai ketika subjeknya jamak. Oke. Nah, untuk mengetahui butuhnya is atau are ya kita lihat subjeknya tunggal atau jamak gitu ya. Nah, subjeknya di situ adalah different styles. Ada S-nya, teman-teman. Menandakan bahwa styles itu jamak ya. Gaya-gaya kalau diartikan seperti itu. Nah, otomatis karena jamak ya kita pakainya yang are, bukan yang is. Beda. Jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, there are different styles of music enjoyed by people around the world. Jadi ada banyak gaya-gaya bermusik gaya-gaya bermusik yang berbeda-beda yang dinikmati atau disukai oleh orang-orang di seluruh dunia. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bareng ya. Tarik predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata float, artinya mengalir. Subjeknya water, kemudian ada kata conjunction ya, kata hubung that. Nah, berarti di sini harus ada subjek predikat, teman-teman. Nah, tapi subjek kok tempatnya bukan di awal, teman-teman cek, apalagi nggak ada koma kan di situ. Nah, ternyata benar aja ada there, penanda inversi nomor satu. Maka teman-teman cari yang inversi predikat dulu. Nah, di situ sudah ada subjek yaitu evidence. Artinya barang bukti gitu ya, atau bukti seperti itu. Nah, berarti kita di sini hanya memerlukan predikat saja dan di pilihan A, B, C, D yang predikat cuma dua, teman-teman. A sama Bravo. Charlie nggak bisa, Delta nggak bisa. Bedanya Alpha sama Bravo sekali lagi ya, is itu untuk subjek tunggal atau yang nggak bisa dihitung juga sama, teman-teman. Sedangkan are itu untuk kata benda jamak, lebih dari satu. Nah, ya udah kita lihat aja subjeknya. Subjeknya ternyata evidence, itu kata benda yang tidak bisa dihitung di kasus di konteks ini ya, teman-teman, atau di kasus ini. Nah, kata benda yang tidak bisa dihitung itu selalu dianggap tunggal. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha bukan yang bravo. Nanti kalau dibaca, there is evidence that water once flowed on Mars. Jadi kalau diartikan ada barang bukti atau ada bukti gitu ya maksudnya bahwa air itu pernah mengalir pada permukaan Mars atau di Mars. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Jangan takut salah.
Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta, ada juga jawaban Charlie. Oke, alfa, Charlie, atau delta, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ini verb 3 ya. Verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Research kata benda ya di situ sebagai kata, maksudnya dia kata sifat, menjelaskan kata benda institutions. Jadi institusi penelitian. Jadi ini bukan kata kerja juga. Nah, berarti kalimat ini membutuhkan predikat. Subjeknya juga belum ada ya, semuanya terikat oleh preposisi di situ teman-teman. Nah, subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat dan sebelumnya nggak ada koma sama sekali teman-teman cek. Ternyata benar aja ya, di situ in the central part of Ohio itu adalah keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya maka menjadi penanda inversi. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Kalau yang alfa, nah jawabannya alfa teman-teman. Di situ ada predikat lies, subjeknya adalah the city. Gitu ya. Nah kalau yang bravo, di situ ada subjek the city, ada predikat lies, tapi tidak dibalik atau tidak diinversi nggak bisa teman-teman. Padahal di soal ada penanda inversi atau penanda pembalikan. Kalau yang cari ada predikat tapi nggak ada subjek, kalimatnya nggak boleh nggak punya subjek. Karena the city sebelumnya ada preposisi around, dia menjadi keterangan teman-teman. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek ya. Kalau yang delta ada inversi memang di situ ya, tapi tidak perlu ditambahkan penanda inversi lagi teman-teman. Ya karena there itu juga penanda inversi keterangan tempat. Bedanya kalau yang ini yang panjang ini jelas, kalau there kan artinya di sana. Di sana di mana gitu. Jadi salah satu aja gitu ya, pakai ini atau pakai there seperti itu. Nah, jadi yang delta nggak bisa karena pemborosan. Jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, in the central part of Ohio lies the city of Columbus, known for its universities and research institutions. Jadi kalau diartikan, di bagian pusat Ohio ada kota Columbus yang terkenal atau yang dikenal untuk universitas-universitasnya dan juga institusi-institusi penelitiannya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang teman-teman. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Alpha. Oke, kita cek bareng teman-teman. Bravo, Charlie, Alpha. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata did itu ya. Did auxiliary become itu verbnya teman-teman. Subjeknya adalah geodesi. Itu kalau saya nggak salah itu adalah ilmu mengukur bumi, mengukur keliling bumi. Gitu ya. Kalau saya nggak salah teman-teman. Kemudian ditarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua aspek, kalimat sudah lengkap, tapi karena di soal itu ada penanda inversi, maka maksudnya ada inversi, bentuk inversi maksud saya, maka teman-teman ini berarti diminta mencari penanda inversinya. Ya, jadi titik-titik ini teman-teman diminta mengisi penanda inversi. Nah, jadi carikan di pilihan A, B, C, D yang penanda inversi dan di situ cuma satu, teman-teman, yaitu yang Bravo. Ada not until. Itu adalah penanda inversi nomor 3. Gitu ya. Nah, kalau yang alpha, until itu adalah preposisi yang merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan waktu. Keterangan waktu itu kalau dia positif seperti ini, dia tidak menjadi penanda inversi walaupun diletakkan di depan tanpa ada koma. Gitu ya. Jadi yang alpha tidak bisa di situ, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Kalau yang delta sama ada subjek lagi, kemudian not until-nya itu tiba-tiba berhenti. Not until ini nggak bisa berhenti sendiri teman-teman. Setelahnya harus ada kata benda atau subjek predikat. Karena until itu memiliki dua kelas kata. Dia bisa preposisi, bisa conjunction. Kalau preposisi ya setelahnya harus
kata benda atau kata ganti sebagai objeknya yang nanti dirubah jadi keterangan ya. Atau subjek predikat. Karena dia conjunction juga bisa, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi tiba-tiba nabrak did. Nabrak predikat kan nggak bisa. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya ya bravo. Gitu ya, teman-teman. Not until biasanya gandeng but. Bukan not until ya, teman-teman. Yang gandeng sama but also itu adalah not only. Memang mirip, mungkin ada not-nya di depan. Tapi itu beda. Not until sama not only beda. Not only but also. Iya. Tapi kalau not until but also tidak, teman-teman. Gitu ya. Bentuk-bentuk atau contoh-contoh penanda inversi apa ya selain not until. Nah, nanti Miss Fahmi boleh mereview kembali atau Mr. Fahmi boleh mereview kembali video rekamannya ya untuk mempelajari penanda 5 penanda inversi yang kita bahas hari ini tadi. Dan mohon nanti dicatat supaya tidak lupa atau tidak hilang. Seperti itu nanti sambil latihan, sambil melihat catatan teman-teman sendiri supaya tidak lupa. Gitu ya, teman-teman. Karena nggak mungkin kita mengulang dari awal, teman-teman, seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, not until the development of GPS technology did geodesy become important for accurate global positioning. Tapi mungkin gini, singkatnya ya, teman-teman. Yang pertama ada there pindah ke depan, yang kedua ada keterangan tempat pindah ke depan, kemudian negative adverb yang dipindah ke depan, yang keempat tadi more than, setelahnya than diinversi nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Yang kelima adalah verb ing atau verb 3 agak panjang, dipindah sebelum subjek. Seperti itu. Nah, lagi untuk mungkin teman-teman ada yang tertinggal atau baru ikut telat tadi ya, mungkin ketinggalan materi, nggak apa-apa nanti bisa mengikuti rekaman. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, ini sudah habis teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama teman-teman. Di situ cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari transfer di sini bukan kata kerja ya teman-teman. Transfer di sini adalah kata benda. Oke, karena sebelumnya of itu. Jadi preposisi nggak boleh keterangan punya predikat nggak bisa teman-teman. Ya, jadi itu kata benda, objek dari of. Kemudian, nah predikatnya baru di sini. Is transferred. Ini baru predikat, teman-teman. Auxiliary verb. Subjeknya adalah hit. Sebelumnya ada conjunction where. Nah, otomatis sebelumnya ini tadi harusnya ada subjek predikat juga. Tapi di situ tidak ada. Nah, tapi subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat. Sebelumnya nggak ada komanya. Teman-teman wajib cek. Di sebelumnya itu ada apa. Ternyata benar aja, teman-teman. Ada kata among. Artinya di antara. Yang mana di antara itu menunjukkan keterangan tempat. Jadi among the methods itu keterangan tempat, teman-teman. Di antara semua metode dari atau posisi gitu ya, dari penyaluran suhu panas seperti itu. Yaitu keterangan tempat dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Itu adalah penanda inversi nomor 2. Jadi tugas teman-teman di sini mencari yang predikat dulu baru subjek. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alfa. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo kenapa tidak bisa? Karena hanya ada subjek. Di situ ada conjunction yang menghubungkan dua SP materi kita hari kedua, teman-teman. Jadi ya kita butuh predikat satu lagi selain is transferred. Seperti itu. Nah, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi tidak diinversi, nggak bisa. Di situ ada penanda inversi, teman-teman. Kalau yang Delta, nah ada conjunction subjek predikat lagi. Nah, kalau di dalam kalimat itu ada dua conjunction, subjek predikatnya nanti harus ada 3, teman-teman. Sedangkan kalau yang delta itu kita masukkan ke titik-titik, subjek predikat cuma 2. Convection is sama heat is transferred. Gitu ya. Jadi kita hanya butuh satu conjunction. Jadi yang delta tidak bisa, apalagi di situ tidak diinversi, setelahnya penanda inversi. Jadi nggak bisa ya. Nanti kalau dibaca, among the methods of heat transfer is convection, where heat is transferred through fluid motion. Jadi kalau diartikan di antara seluruh metode-metode penyaluran suhu panas gitu ya, adalah atau ada convection.
atau konveksi dalam bahasa Indonesia. Bukan konveksi jahit ya, di sini konveksi yang ini teman-teman, pengiriman atau penyaluran panas. Di mana suhu panas atau suhu tinggi itu dikirimkan melalui gerakan cairan seperti itu atau gerakan zat cair seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman coba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, baik, Mr. C. Oke, dan ada juga Delta. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di sini connected tidak ada objeknya ya, teman-teman. Padahal connect itu artinya menghubungkan, dia butuh objek. Nah, kalau nggak ada objeknya berarti dia pasif. Ya, jadi ini kata verb 3, nggak ada auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, artinya di sini kita membutuhkan predikat. Subjeknya, nah belum ada juga teman-teman. Ya, nah tapi subjek kok tempatnya di tengah kalimat, teman-teman harus cek. Apalagi sebelumnya nggak ada koma. Nah, ternyata di depan sendiri benar saja ada kata nowhere. Itu keterangan yang maknanya negatif, teman-teman. Nah, kalau diletakkan di sebelum subjek dan tidak ada komanya, maka itu menjadi penanda inversi. Cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang bravo, teman-teman. Alpha tidak bisa ya, karena conjunction subjeknya cuma satu, predikatnya cuma satu, nggak bisa. Kalau yang Charlie tidak diinversi, tidak bisa. Kalau yang delta tidak ada subjeknya, teman-teman. As itu adalah objek pronoun atau kata ganti yang difungsikan sebagai objek, bukan subjek. Nah, kalimat harus ada subjeknya, gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, nowhere in the human body do we find a structure more intricately connected than the brain. Jadi kalau diartikan, tidak ada dimanapun di tubuh manusia, kita menemukan sebuah susunan yang lebih tersambung dengan intricate itu dengan rumit gitu ya teman-teman daripada otak seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie. Oke, semuanya menjawab tadi ya. Kita cek bersama. Tarik predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata become ya. Kemudian, nah subjeknya belum ada, teman-teman. Nah, tapi subjek kok tempatnya di hampir di akhir kalimat nggak ada koma sebelumnya, teman-teman harus cek di situ ada apa gitu ya. Nah, ternyata benar aja. Ada kata after, itu kan keterangan waktu ya. Tapi sebelumnya ada only, teman-teman. Itu menjadi negatif. Gitu ya. Nah, kalau negatif berarti kita keterangan yang mananya negatif maksud saya. Ditempatkan sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Jadi harus ada yang memisahkan, yaitu bagian dari predikat. Karena sudah ada verb sebagai predikat, kita di situ hanya bisa masukkan auxiliary subject. Gitu ya. Jadi cari yang A, B, C, D, auxiliary dulu, baru subjek. Dan jawaban teman-teman semua benar. Alright guys. Yaitu yang Charlie ya. Ada auxiliary did diikuti subjek mass production of books. Alpha nggak bisa karena nggak ada predikat. Maksudnya tidak ada inversi ya. Di soal ada inversi. Bukan nggak ada predikat karena become predikat. Maaf teman-teman. Kalau yang Bravo ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa ya. Kalau yang Delta ada conjunction, subjek, predikat cuma satu nggak bisa. Oke, nah kita butuhnya yang inversi yang Charlie. Nanti kalau dibaca, only after the invention of the printing press in the 15th century
Did mass production of books become possible? Jadi kalau diartikan, hanya setelah penemuan mesin cetak di abad ke-15, produksi massal dari buku, maksudnya produksi buku besar-besaran gitu ya, menjadi memungkinkan. Seperti itu. Did itu auxiliary ya, Mister? Betul, Miss. Dari keluarganya do. Jadi auxiliary kan ada 4 keluarga ya, yaitu do, kemudian be, kemudian have, kemudian modal. Nah, do itu terdiri dari 3, yaitu do, does, sama did. Nah, jadi kalau did itu apakah dia auxiliary? Jawabannya iya. Keluarganya auxiliary do. Hari pertama, Miss, kita membahas tentang auxiliary. Gitu ya. Nah, itu tadi teman-teman materi tentang inversi atau pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Sebentar, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan, boleh di unmute. Silahkan teman-teman. Sepertinya aman ya. Oke deh. Untuk hari ini saya mohon maaf ya teman-teman karena kurang fit. Jadi mungkin teman-teman ada yang notice kurang bertenaga atau gimana. My throat atau tenggorokan saya kurang sehat. Jadi kalau buat ngomong agak sulit teman-teman. Sir, not only itu bisa digunakan dalam kalimat negatif saja, pasti. Jadi kalau ada not only itu kalimatnya pasti negatif teman-teman. Karena ada notnya. Gitu ya. Tapi kalau tempatnya di depan sendiri nanti jadi inversi. Tapi kalau tempatnya di tengah, jawabannya tidak inversi seperti itu. Minum vitamin, Mister. Lagi musim. Betul, banyak sekali teman-teman. Teman-teman saya juga yang sedang KO gitu. Jadi kemungkinan nanti malam kemungkinan akan saya pakai rekaman yang sesi sore. But anyway guys, thank you so much for your concerns. Teman-teman juga ya, semoga tetap sehat selalu, jaga kondisi seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman dan partisipasinya. I hope that we'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.